Siapa bilang diabetes tidak bisa disembuhkan? Istri saya itu dari keluarga keturunan diabetes. Ibu mertua saya itu meninggal karena gagal ginjal, cuci darah seminggu 2 kali. Bahkan beberapa tahun yang lalu istri saya sempat menyentuh gula darahnya sampai di angka 500 gula darah. Dan HbA1 sampai 12. Dan hari ini teman-teman, dulu istri saya obat gula, wis macem-macem lah, ganti dokter ganti obat dah gitu. Dan kemarin baru ukur, kemarin sore, gula darahnya 79, gula darah puasa. Tensinya juga sangat normal. Jadi buat teman-teman semua, gula darah itu bisa ditangani. Diabetes itu bisa ditangani dengan pola hidup yang sehat. Apa yang saya lakukan? Saya mengajarkan kepada seluruh keluarga saya mulai dari diri saya sendiri teman-teman, dengan sering intermittent fasting dan water fasting. Istri saya melakukan intermittent fasting, caranya bagaimana? Kita puasa sunnah. Puasa sunnah supaya menjadi intermittent fasting adalah misalkan contoh Senin Kemis. Senin Kemis Anda puasa, maka sahurnya hanya air putih. Jadi sore Anda makan gitu ya, terus kemudian waktu jam sahur itu hanya minum air putih. Dan nanti sampai sore, udah rutin aja. Itu rutin aja begitu. Dan itu terjadi teman-teman. Bulan Ramadan kita nggak pernah ada acara sahur. Bulan Ramadan itu kita nggak pernah ada yang namanya sahur. Sahur bangun kita. Saya bangun jam 2. Tapi nggak ada acara makan sahur. Yang kita lakukan adalah kita hanya minum air putih atau kopi tanpa gula. Atau mungkin kopi dengan stevia. Oke, masih oke. Teh dengan stevia, tapi paling aman kopi. Oke? Jadi, dengan cara seperti itu sebenarnya Anda sedang melakukan yang namanya intermittent fasting. Memberi waktu tubuh untuk berpuasa dari kalori selama lebih dari 12 jam. Anda bisa 12 jam kalau berarti sehari sekali, kan omat tuh namanya itu kan. Jadi makan itu hanya habis maghrib sama isya doang. Jadi kita makan itu maghrib sampai isya doang, udah selesai. Habis isya itu udah nggak ada lagi makanan teman-teman. Jadi makan praktis hanya sekitar 1 jam teman-teman. Dan itu teman-teman bisa membuat gula darah istri saya itu hari ini saya bilang normal. Dan sudah tidak ketergantungan obat. Teman-teman tahu dulu waktu gula darah sampai ratusan gitu ya. Obat itu 3 kali sehari teman-teman. Ya bayangin aja, gula darah bisa 500, turun 300, turun 200 teman-teman. Gula darah puasa. Dan hari ini, kemarin sore, alhamdulillah gula darah puasa istri saya itu 79 dan tensinya normal sekali. Apa yang harus dilakukan tadi buat teman-teman? Tidak ada yang tidak mungkin. Dan ajaran yang disarankan kepada kita adalah puasa teman-teman, dan kita menyempurnakan teman-teman bagaimana puasa. Jadi kita tetap puasa, ibadah dapat teman-teman ya. Kalau saya puasa Daud nih teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman. Dulu kemana-mana tas istri saya itu isinya obat teman-teman, obat sakit kepala lah, obat mah lah, obat kolesterol lah, obat asam urat lah, obat pereda nyeri lah, obat flu, obat inilah, obat itulah. Itu isi saya itu tas. Bahkan kemarin ketika kita bepergian itu ada tas khusus isinya obat teman-teman. Dan alhamdulillah hari ini, per hari ini, tidak ada satupun obat yang dibawa oleh istri saya kemanapun di rumah kita. Gak ada, di tas gak ada, di mobil gak ada. Kenapa? Ya karena kita membiasakan budaya-budaya hidup sehat sekarang. Kita melakukan semua hal terbaik teman-teman. Jadi ketika itu sudah kita lakukan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Saya sudah membuktikan, istri saya dari keluarga keturunan diabetes. Awalnya saya mikir, bagaimana supaya anak saya nanti juga, karena anak saya otomatis kan keturunan diabetes, karena dari istri saya, ibunya gitu kan. Karena membawa, dan ternyata saya bisa putus mata rantai itu. Jadi sekarang kerjaan istri saya itu setiap hari itu jogging, minimal 4-5 kilo. Dulu jalan kaki, sekarang sudah bisa lari-lari kecil. Kalau saya lari, kalau istri saya masih lari kecil gitu ya. Ini batasin gitu ya teman-teman ya. Terus dia tambahin lagi senam di rumah ya, lewat video di YouTube begitu kan, banyak itu teman-teman, tinggal ikutin saja, punya alat fitness di rumah. Udah, Anda luangkan waktu teman-teman. Ya, mohon maaf jangan bilang Anda sibuk, jangan bilang nggak ada waktu. Karena kalau Anda sudah dipaksa gagal ginjal, kalau Anda sudah dipaksa sakit,
Anda itu mau ngomong punya waktu atau tidak punya waktu, wajib cuci darah itu seminggu 2 kali, teman-teman. Apakah itu harus terjadi dulu sama Anda? Sekarang Anda sibuk, aduh Pak, boro-boro mau olahraga Pak, pagi masih rempong, urusan di dapur, nyiapin ini, nyiapin ini, nyiapin ini. Aduh Pak, saya kerja Pak, masuk jam 5 pagi Pak, bla 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 bla, terserah. Nggak penting bagi saya. Tapi begitu Anda periksa ke dokter, kemudian dokter mengatakan, Pak, ginjal Anda sudah parah, dan Anda harus cuci darah. Dan ini kita jadwalkan 1 minggu 2 kali. Anda nggak bisa ngomong lagi, dok maaf dok, saya nggak bisa cuci darah dok, kerjaan saya di kantor bagaimana? Ingat, saya kasih tahu teman-teman. Anda hari ini mati pun, ya, semua kehidupan itu berjalan dengan normal. Sehebat apapun Anda, mau kepala dinas, mau pejabat lah, mau Anda bos lah, mau Anda direktur lah, Anda mau CEO lah, Anda mati hari ini, semua akan berjalan baik-baik saja. Bahkan seorang presiden meninggal dunia pun besok wakil presiden langsung diangkat dan langsung ditunjuk lagi penggantinya. Apalagi kita, bukan siapa-siapa. Hari ini saya cuma berpikir teman-teman, yuk, terlalu banyak orang-orang yang hari ini bergantung dengan obat. Tadi saya baru saja baca sebuah artikel bahwa teman-teman, obat dari semua penyakit yang paling efektif adalah tidak minum obat. Jadi penyakit apapun, itu obat paling baik, itu adalah tidak minum obat. Mengizinkan, karena tubuh kita ini punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang sering kali adalah kita tidak memberi waktu. Ketika tidak memberi waktu untuk tubuh kita bersih-bersih, teman-teman. Bahkan dari satu artikel yang saya baca, teman-teman, tumor itu adalah cara tubuh menyelamatkan racun. Jadi ketika tubuh ketemu racun itu dikumpulin dalam satu sel. Ada masuk lagi racun, dikumpulin lagi. Ada masuk lagi racun, dikumpulin lagi. Ini tempat sampah. Jadi sel tumor ini adalah tempat sampahnya tubuh yang dikumpulkan oleh tubuh, dikumpulin. Nanti mau dibuang, ini tempat sampah. Tapi yang jadi masalah, Anda tidak ngasih waktu tubuh untuk ngeluarkan ini. Gimana caranya? Anda masukin terus, kasih makan terus, minum obat terus, minum pereda nyeri terus, minum obat-obatan terus, minum ini terus. Oh, apalagi yang boba-boba, yang manis-manis, itu adalah racun yang Anda masukkan terus ke dalam tubuh Anda. Nah, bagaimana cara memberi waktu tubuh untuk mengeluarkan racun ini, teman-teman? Maka yang harus kita lakukan adalah kasih waktu tubuh untuk membuang ini. Caranya bagaimana? Intermittent fasting. Kasih puasa. Tubuh ini akan pelan-pelan memperbaiki. Saya sudah buktikan teman-teman, istri saya. Dari gula darah 500 ya, sekarang 79. Oh, bahagia deh. Dulu itu mau makan obat. Dosisnya udah tinggi sekali. Sekarang udah nggak pernah minum obat lagi. So, kenapa? Karena memberi waktu tubuh. Dengan puasa itu tubuh akan bersih-bersih. Bersihkan pankreas, bersihkan paru-paru, membersihkan ginjal, membersihkan semua organ. Dan akhirnya apa? Tubuh jadi bugar lagi. Sekarang, wah, saingan kita teman-teman. Ya, tiap hari lari bareng. Anak saya yang umur 9 tahun aja. Itu setiap weekend ya, itu lari 5 kilo, itu udah biasa. Nggak ada kram, nggak ada kesemutan, nggak ada nyeri sendi, nggak ada rasa males, nggak ada apapun. Tiap pagi treadmill 15 menit. Tiap hari. Ya, karena sekolah kan dia, jadi dia treadmill. Saya jalan keluar, dia karena harus persiapan, mandi dan sebagainya. So, saya doakan teman-teman semua bugar secara syariah. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.